Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Rian Arthur, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah Strategi dan Media Pembelajaran. Perkenalkan saya Ningsiska Swandini dengan NIM 15036200060. Di sini saya akan memaparkan hasil kerja saya mengenai analisis penerapan model pembelajaran kreatif problem solving pada salah satu kompetensi dasar mata pelajaran mekanika teknik. Yang pertama ada pendahuluan. Di sini saya membahas pengertian secara umum kompetensi dasar dan model pembelajaran. Model pembelajaran harus dianalisis di setiap kompetensi dasar setiap mata pelajaran karena penerapan satu model pembelajaran itu belum tentu cocok di semua kompetensi dasar pada setiap mata pelajaran. Sehingga pada kesempatan kali ini saya akan menganalisis salah satu kompetensi dasar pada mata pelajaran mekanika teknik berupa menganalisis dan menghitung keseimbangan gaya pada konstruksi balok sederhana. Selanjutnya, analisis konten pelajaran. Pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu, apa sih mekanika teknik itu? Secara umum, mekanika teknik merupakan mata pelajaran yang mempelajari perilaku struktur dalam menerima gaya yang berasal dari benda diam maupun bergerak, yang mencakup perilaku struktur berupa keseimbangan gaya, stabilitas, elastisitas, dan lainnya. Selanjutnya, analisis konten mata pelajaran mekanika teknik. Di sini saya menganalisis jenis konten, yaitu berdasarkan kompetensi dasar yang dibahas, yaitu menganalisa keseimbangan gaya pada konstruksi balok sederhana, masuk ke dalam jenis konten pengetahuan konseptual, di mana guru memaparkan terlebih dahulu terkait teori-teori, prinsip-prinsip, dan ketentuan penggunaan rumus yang akan digunakan dalam menyelesaikan soal. Lalu, menghitung keseimbangan gaya pada konstruksi balok sederhana, yang mana peserta didik mulai menerapkan langkah-langkah penyelesaian dengan mengetahui prinsip dan ketentuan penggunaan rumus yang nantinya akan menghasilkan output berupa diagram gaya. Hal tersebut merupakan jenis konten pengetahuan prosedural. Lalu di sini saya menganalisis karakteristik peserta didik dalam pembelajaran mekanika teknik. Yang pertama itu peserta didik kurang motivasi, minat, dan rasa ingin tahu. Hal ini berdasarkan penelitian dari Asmanullah bahwa terdapat sebesar 16,86% menyatakan bahwa faktor minat atau motivasi ini sangat berpengaruh terhadap proses pembelajaran yang nantinya akan berimbas kepada prestasi belajar. Lalu selain itu, kemampuan berpikir kritis yang masih rendah. Hal ini ditandai dengan masih rendahnya peserta didik yang lulus dalam mata pelajaran mekanika teknik pada beberapa sekolah menengah kejuruan DPIB maupun TGP. Lalu hal ini merupakan suatu kendala dalam menjalankan proses pembelajaran. Oleh karena itu perlu ada solusi dalam mengatasi hal tersebut. Di sini saya akan memberikan atau menawarkan solusi berupa model pembelajaran yang beralih dari konvensional kepada model pembelajaran kreatif problem solving. Jadi, model pembelajaran ini merupakan model pembelajaran yang melakukan pemusatan pada pengajaran dan keterampilan memecahkan masalah yang diikuti dengan penguatan keterampilan. Penentuan model pembelajaran ini didasarkan oleh jenis konten, karakteristik peserta didik yang telah dianalisis sebelumnya, sehingga saya menentukan ini merupakan solusi atas kendala yang dihadapi berupa minimnya kontribusi peserta didik dalam pembelajaran mekanika teknik. Lalu ada orientasi pembelajaran. Model pembelajaran ini menunjang orientasi pembelajaran abad 21 yang mencakup unsur kreativitas, kolaborasi, berpikir kritis, pemecahan masalah, inovasi, dan komunikasi. Lalu di sini ada hasil penelitian yang menyatakan
yang sudah menggunakan model pembelajaran kreatif problem solving pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam yang berbasis matematis seperti mekanika teknik. Pada siklus pertama dan siklus kedua itu terlihat belum ada peningkatan yang signifikan karena belum mengoptimalkan proses pembelajaran dan media yang digunakan. Namun, pada siklus kedua dan siklus ketiga, ini sudah terlihat peningkatan yang signifikan karena sudah memaksimalkan proses pembelajaran dan media pembelajaran sesuai dengan model pembelajaran kreatif problem solving. Lalu di sini saya menyusun sintaks pembelajaran. Berdasarkan model pembelajaran kreatif problem solving, pada mata pelajaran mekanika teknik, sintaks pembelajaran terdiri dari 4 tahap. Yang pertama, klarifikasi masalah, kedua, pengungkapan pendapat, ketiga, evaluasi dan pemilihan, dan yang keempat, implementasi. Dan di setiap tahap ini terdapat kegiatan dari segi guru dan peserta didik. Yang pertama itu klarifikasi masalah dari segi guru. Di sini guru dapat menjelaskan terlebih dahulu mengenai konsep atau teori dalam menganalisis keseimbangan gaya. Pada konstruksi balok sederhana, mengaitkan konsep tersebut ke dunia nyata, sekaligus dapat memotivasi peserta didik agar semangat dalam mempelajari mekanika teknik ini. Lalu, peserta didik dapat menyimak penjelasan guru secara saksama dan aktif menanya dalam proses pembelajaran. Lalu yang kedua, pengungkapan pendapat dari segi guru itu, guru dapat mengadakan penyelesaian soal secara bersama-sama dengan peserta didik, sehingga peserta didik dapat memberikan jawaban yang telah dihitung sesuai permintaan guru dalam menjawab bagian soal yang mana. Lalu dari peserta didik, semua peserta didik itu dapat melakukan perhitungan secara mandiri. Kemudian peserta didik yang ditunjuk akan mengajukan jawaban yang telah dihitung. Apabila jawaban peserta didik tadi masih belum benar, peserta didik yang lain dapat mengajukan opsi jawaban lain. Lalu yang ketiga, evaluasi dan pemilihan, yaitu dari segi guru dapat membentuk kelompok yang terdiri dari 4-5 orang. Setiap kelompok itu diberikan soal yang berbeda terkait keseimbangan gaya pada konstruksi balok sederhana. Dari kasus soal tersebut, peserta didik dapat mendiskusikan terlebih dahulu terkait gaya-gaya yang bekerja pada balok sederhana dan rumus persamaan yang digunakan. Lalu dari segi peserta didik, itu dapat menganalisis permasalahan pada soal yang diberikan, dimulai dari gaya yang bekerja hingga dapat memilih rumus penyelesaian yang akan digunakan. Lalu pada tahap keempat berupa implementasi, itu dari segi guru dapat memastikan analisis konsep dan rumus yang digunakan peserta didik itu sesuai dengan konsep atau teori yang berlaku atau yang sudah dijelaskan sebelumnya. Lalu dari segi peserta didik setelah guru menyatakan analisis sampai penggunaan rumus sudah benar, lalu peserta didik menyelesaikan permasalahan dalam soal secara bersama-sama, dimulai dari kontrol gaya hingga menghasilkan output berupa diagram, baik itu bending moment diagram, shear force diagram, dan normal force diagram. Terakhir, kesimpulan. Model pembelajaran kreatif problem solving dikatakan cocok karena dapat menerapkan masalah yang ditemui secara nyata, sehingga peserta didik dapat mengenal, menganalisis, dan memberikan solusi yang tentunya sangat bermanfaat dalam pemecahan berbagai masalah. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.